Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa saat ini kita sudah berada dalam bulan suci Ramadan. Dan dalam bulan suci Ramadan ini kita sudah menjalani hari-harinya. Akan tetapi barangkali kita perlu sedikit merenung. Dan dalam hal itu kami ingin menceritakan suatu kisah di zaman Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan dengan kisah ini kita semua bisa mendapatkan hikmah dan ibrah dalam konteks bulan Ramadan ini. Suatu kisah di zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang sahabat bernama Sya'ban. Sya'ban memiliki kebiasaan yang sangat unik. Dia selalu sholat berjamaah di masjid, menempati posisi saf terdepan dan paling pojok. Sehingga dengan kebiasaan unik ini, Rasulullah SAW selalu dapat mengidentifikasi kehadiran beliau. Pada suatu ketika di subuh hari, Rasulullah SAW hendak mengimami sholat. Kemudian ketika hendak mengimami sholat, dia tidak mendapati Sya'ban hadir di masjid. Kemudian ditunggulah oleh Rasulullah SAW. Barangkali Sya'ban terlambat bangun. Ditunggu dan ditunggu, Sya'ban pun tidak kunjung tiba. Akhirnya Rasulullah SAW tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ba'da sholat subuh berjamaah, Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini tahu keberadaan Sya'ban?" Para sahabat saling menatap dan menoleh, saling bertanya, kemana keberadaan Sya'ban? Ternyata tidak ada yang tahu keberadaan Sya'ban. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, siapakah di antara gerangan kalian yang tahu rumah Sya'ban? "Saya ya Rasulullah." Salah seorang sahabat kemudian menunjuk. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Baik, ba'da subuh ini kita sama-sama pergi ke rumah Sya'ban." Akhirnya Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat datanglah ke rumah Sya'ban. Ternyata rumah Sya'ban 3 jam perjalanan berjalan kaki dari masjid. Sesampainya di kediaman rumah Sya'ban, Rasul pun bertanya kepada seorang wanita, "Apakah benar ini rumah Sya'ban?" "Benar ya Rasulullah," jawabnya. "Saya adalah istrinya Sya'ban." "Wahai istri Sya'ban," Rasul kembali bertanya, "kemana gerangan suamimu? Kenapa tidak hadir dalam sholat subuh tadi pagi?" Kemudian dengan bercucur air mata, istri Sya'ban menjawab, "Suami saya meninggal tadi pagi ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah bersama para sahabat bertakziah di kediaman Sya'ban. Dalam momen itu kemudian istri Sya'ban bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada yang ingin saya tanyakan dan ini cukup menjadi kegundahan saya. Ketika suami saya dalam keadaan sakaratul maut, dia mengatakan beberapa perkataan. Yang perkataan itu saya tidak jelas maknanya apa. Saya tidak begitu jelas juga mendengarnya.
hanya beberapa potongan kata yang terdengar oleh saya. Rasul kemudian bertanya lagi, apa yang kemudian dikatakan dan terdengar oleh suamimu? Sang istri kemudian menjawab, andai saja lebih jauh, andai saja yang baru, andai saja semuanya. Itulah potongan yang disampaikan, yang diungkapkan oleh suami saya ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Mendengar jawaban sang istri, Rasulullah SAW tersenyum, seolah-olah Rasul sudah tahu jawabannya. Kemudian Rasul pun menjawab, wahai istri Sya'ban, ketika suamimu dalam keadaan sakaratul maut, Allah kemudian memberikan penglihatan kepada suamimu lintasan amalan-amalan yang dia lakukan, berikut juga ganjaran yang dia terima daripada amalan-amalan tersebut. Dalam keadaan sakaratul maut, Allah tunjukkan amalan suamimu ketika dia pergi menuju masjid dengan berjalan kaki setiap hari 5 waktu. Dan kemudian Allah tunjukkan lagi betapa besar pahala yang dia terima ketika dia perjalanan menuju masjid. Dengan seketika suamimu mengatakan, andai saja perjalanan saya lebih jauh, tentu pahala yang didapatkan oleh suamimu lebih besar ketimbang apa yang dia dapatkan selama dia beramal kemarin. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya. Suatu ketika di subuh hari, cuaca sedang dalam keadaan musim dingin. Suamimu hendak pergi sholat subuh berjamaah. Kemudian karena suasana cuaca dingin, suamimu mengambil mantel. Dikenakanlah mantel yang baru. Kemudian ketika hendak keluar masih terasa dingin oleh suamimu. Dia kemudian kembali lagi ke rumah mengambil mantel yang lama. Kemudian dia kenakanlah 2 mantel untuk menahan cuaca dingin pada waktu itu. Suamimu kemudian pergi menuju masjid. Di tengah jalan dalam perjalanan menuju masjid, dia bertemu dengan seseorang yang sedang terkapar. Oleh suamimu ditanyakan, ya fulan, kenapa engkau? Orang yang terkapar tadi kemudian menjawab, saya hendak pergi menuju masjid, akan tetapi cuaca dingin, saya tidak tahan lagi. Oleh suamimu kemudian secara spontan dia melepaskan mantel yang lama yang bagian luar, kemudian dia dekapkan kepada orang yang kedinginan. Dan oleh suamimu dibawalah orang yang kedinginan tadi, sama-sama mereka pergi menuju masjid. Ketika sakaratul maut, Allah tunjukkan amalan itu kepada suamimu. Dan Allah tunjukkan juga betapa besar pahala yang diterima oleh suamimu ketika dia memberikan mantel yang lamanya. Dan dengan seketika suamimu mengatakan, andai saja yang baru yang diberikan kepada orang tadi, tentu pahala yang dia dapatkan lebih besar ketimbang mantel yang lama yang dia berikan. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan ceritanya. Suatu ketika di pagi hari, kamu menyiapkan makanan untuk suamimu, berupa 1 potong roti dan segelas susu. Ketika suamimu hendak makan, tiba-tiba pintu rumahmu diketok. Suamimu kemudian membukakan pintu, ternampaklah oleh dia seseorang yang sedang kelaparan. Oleh suamimu kemudian dia mengambil roti yang kamu buat dan dia potong menjadi 2 bagian. Setengah bagian dia berikan kepada orang yang kelaparan. Dan setengah bagian kemudian suamimu makan. Kemudian dalam keadaan sakaratul maut, Allah tunjukkan amalan tadi dan Allah tunjukkan lagi betapa besar pahala yang diterima oleh suamimu ketika memberikan setengah potong roti tadi. Maka dengan spontan suamimu mengatakan,
andai saja semuanya diberikan, tentu pahala yang didapatkan oleh suamimu lebih besar ketimbang setengah potong roti tadi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Dalam konteks Ramadan tentu ini sangat memiliki kaitan yang sangat erat. Kita saat ini berada dalam bulan suci Ramadan. Para mubalik, para da'i, para ustadz, para kiai, para guru sudah kemudian memberikan ilmu kepada kita bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Bagaimana di bulan ini kemudian Allah lipat gandakan setiap amalan kita. Allah kemudian memberikan bonus-bonus pahala yang luar biasa. Dan Allah kemudian memberikan lagi satu hari spesial di bulan Ramadan ini. Satu malam. Yang malam itu kemudian ketika kita melaksanakan amalan-amalan ibadah kepada Allah, Allah akan ganjar dengan 1000 bulan. Tidak akan pernah kita menemukan hari ini bulan sespesial bulan Ramadan ini di luar bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai kemudian hari ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa besar pahala yang kita lakukan amalan di bulan suci Ramadan, tapi kemudian amalan tersebut rasanya belum maksimal kita lakukan. Allah katakanlah kemudian Allah menunjukkan betapa besar pahalanya kita membaca setengah halaman Al-Quran dalam satu hari. Kemudian Allah tunjukkan betapa besar pahalanya. Jangan sampai kemudian timbul penyesalan. Andai saja kita bisa membaca satu juz Al-Quran dalam sehari, satu halaman dalam sehari, 2 juz dalam sehari, tentu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan setengah halaman yang kita baca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Oleh sebab itu, kita harus melakukan amalan-amalan yang spesial, bukan amalan-amalan yang standar. Karena begitu sayang sekali momen bulan Ramadan ini kita lewatkan hanya dengan amalan-amalan standar. Tentu ganjaran kebaikan yang akan kita terima tidak sebesar ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang spesial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa bulan Ramadan ini tidak akan selalu kita temukan. Siapakah di antara para Bapak Ibu semua hadirin yang mendengar yang bisa menjamin akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan? Tidak ada, Bapak Ibu. Siapakah yang bisa menjamin di bulan Ramadan tahun ini bisa hidup sampai akhir bulan Ramadan? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan sampai hari nanti kita berbuka, sampai nanti kita melaksanakan tarawih, siapakah yang bisa menjamin kita masih hidup? Tidak ada, Bapak Ibu. Oleh karena kita tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita, jangan sampai detik-detik dalam bulan Ramadan ini kita lewati tanpa ada sedikit pun amal kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai kita biarkan detik-detik waktu kita lepas tanpa ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada detik-detik waktu yang berjalan di depan ini tanpa ada amal-amal kebaikan yang kita dapat tanggup di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena sekali lagi kita tidak tahu kapan kita akan sampai kepada ajal kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai penutup dalam kultum menjelang berbuka ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semua, masih ada Ramadan ini, masih ada beberapa hari lagi di bulan Ramadan ini. Mari kita memaksimalkan semaksimal mungkin amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan pundi-pundi amal yang nanti kita akan bawa kepada kehidupan akhirat kita. Sejatinya
kita, kehidupan akhirat kita adalah pasti. Amalan-amalan kita inilah yang kemudian akan kita bawa. Sedangkan hal-hal duniawi kita, harta kita, mobil kita, rumah kita, motor kita, anak kita, istri kita, uang kita, tanah kita, tidak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah amal-amal kita. Masih ada waktu di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.